Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Mesir segera mengadakan sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Liga Arab pada 18 November 1946. Mereka menetapkan resolusi tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Pengakuan tersebut adalah suatu pengakuan de jure menurut hukum internasional. Untuk menyampaikan pengakuan ini, Sekretaris Jenderal Liga Arab ketika itu Abdul Rahman Azam Pasha mengutus Konsul Jenderal Mesir di India, Muhammad Abdul Mun'im, untuk pergi ke Indonesia. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh dengan rintangan terutama dari pihak Belanda, maka akhirnya ia sampai ke ibu kota Republik Indonesia waktu itu yaitu Yogyakarta dan diterima secara kenegaraan oleh Presiden Soekarno dan Bung Hatta pada 15 Maret 1947. Ini pengakuan pertama atas kemerdekaan Republik Indonesia oleh negara asing. Hubungan yang baik tersebut berlanjut dengan dibukakannya perwakilan RI di Mesir dengan menunjuk H.M. Rasidi sebagai Chargé d'Affaires atau kuasa usaha. Perwakilan tersebut merangkap sebagai misi diplomatik tetapi untuk seluruh negara-negara Liga Arab. Hubungan yang akrab ini memberi arti pada perjuangan Indonesia sewaktu terjadi perdebatan di forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yang membicarakan sengketa Indonesia Belanda. Para pelomat Arab dengan gigih mendukung Indonesia. Presiden Soekarno membalas pembelaan negara-negara Arab di forum internasional dengan mengunjungi Mesir dan Arab Saudi pada Mei 1956 dan Irak pada April 1960. Pada 1956 ketika Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Prancis, dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim pasukan pemelihara perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan Kontingen Garuda I atau OKG 1. Ada beberapa kontingen Garuda 1 sampai 8 pada tahun 1957 sampai 1979. Kontingen Garuda 1, kontingen Garuda 2, kontingen Garuda 3, kontingen Garuda 4, kontingen Garuda 5, kontingen Garuda 6, kontingen Garuda 7, kontingen Garuda 8. Kontingen Garuda 8 bertugas di daerah penyangga PBB di Semenanjung Sinai tersebut dikirim dalam 9 gelombang rotasi dan setiap rotasi bertugas selama 6 bulan. Kontingen Garuda 81, kontingen Garuda 82, kontingen Garuda 83, kontingen Garuda 84, kontingen Garuda 85, kontingen Garuda 86, kontingen Garuda 87, kontingen Garuda 88, kontingen Garuda 89. Ada beberapa kontingen 9 sampai 18 pada tahun 1988 sampai 1997. Kontingen Garuda 9, kontingen Garuda 91, kontingen Garuda 92, kontingen Garuda 93, kontingen Garuda 10, kontingen Garuda 11, kontingen Garuda 11 1, kontingen Garuda 11 2, kontingen Garuda 11 3, kontingen Garuda 11 4, kontingen Garuda 11 5, kontingen Garuda 12,
kontingen Garuda 12A, kontingen Garuda 12B, kontingen Garuda 12C, kontingen Garuda 12D, kontingen Garuda 12 Cipol, kontingen Garuda 13, kontingen Garuda 14, kontingen Garuda 41, kontingen Garuda 14-2, kontingen Garuda 14-3, kontingen Garuda 14-4, kontingen Garuda 14-5, kontingen Garuda 14A, kontingen Garuda 14B, kontingen Garuda 14C, kontingen Garuda 14-7, kontingen Garuda 15, kontingen Garuda 16, kontingen Garuda 17, kontingen Garuda 18. Kontingen Garuda 19 terbagi menjadi 4, yaitu kontingen Garuda 19 ke 1, kontingen Garuda 19 ke 2, kontingen Garuda 19 ke 3, kontingen Garuda 19 ke 4. Kontingen Garuda 20 terbagi menjadi 4, yaitu kontingen Garuda 20A, kontingen Garuda 20B, kontingen Garuda 20C, kontingen Garuda 20D. Kontingen Garuda 21, kontingen Garuda 22, kontingen Garuda 23A, Sunting Konga 23A bertugas sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB di Lebanon (Unipil) dan rencananya akan berangkat pada akhir September 2006, tetapi kemudian ditunda karena PBB menunda keberangkatan pasukan perdamaian dari negara-negara Asia sehingga akhirnya pasukan dikembalikan lagi ke satuannya masing-masing. Kontingen Garuda 23A dipimpin oleh Kolonel Surawahadi, terdiri dari 850 personel TNI. Anak pertama Presiden Susilo, Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono juga ikut serta dalam pasukan ini. Kontingen Garuda 23B Unipil Sunting bertugas di Lebanon Selatan pada tahun 2007 sampai 2008 di bawah Komando Letnan Inanto Mukti Purwanto SOS sebagai Dan Satgas dan Letnan Maripung Purwandi sebagai Wadan Satgas. Satgas Yonif Mekanik TNI Konga 23B Unipil berkekuatan 850 personel dengan komposisi personel 541 AD, 242 AL, 63 AU, 1 Kenhan dan 3 Deblu. Kontingen Garuda 23C bersunting bertugas di Lebanon Selatan pada tahun 2008 sampai 2009 di bawah Unipil di bawah pimpinan Letkol In R. Haryano yang merupakan komandan batalion 600 Raider yang berangkat ke Lebanon. Kontingen Garuda 23 atau D sunting bertugas di Lebanon Selatan pada tahun 2009 sampai 2010 di bawah Unifil bertugas di Lebanon Selatan pada tahun 2009 sampai 2010 di bawah pimpinan Letkol Inf Andi Perdana Fahar Angkatan Militer 1992 sebagai Dana Satgas dan Letkol Mar Kuslin Kamase AAL 1993 sebagai Wadan Satgas. Satgas Yonif Mekanis TNI Konga 23D atau Unifil berkekuatan 1000 personel dengan main body dari Yonif Raider 323 atau 13 atau 1 Kostrad. Kontingen Garuda 23 atau E sunting bertugas di Lebanon Selatan pada tahun 2010 sampai 2011 di bawah Unifil. Pimpinan Letkol Inf Hendi Atariksa untuk pertama kalinya Konga 23E selain mendapatkan UN medal seperti Konga pada umumnya juga mendapatkan brevet kehormatan Unifil dari Komandan Sektor Timur Unifil. Selain itu, Konga 23E juga mendapatkan kepercayaan perluasan 5 wilayah binaan. Kontingen Garuda 24 sunting bertugas di Nepal.
Kontingen Garuda 24 merupakan kontribusi TNI dalam misi perdamaian PBB di Nepal atau UNMIN, yang terdiri dari perwira Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, yang terlatih dan dibekali ilmu dalam misi PBB serta mempunyai kecakapan khusus sebagai pengamatan militer atau military observer. KONGA 24 sampai misi terakhir 2011 adalah gelombang keempat. KONGA 24-1 dipimpin oleh Mayor beserta 5 perwira lainnya bertugas selama 1 tahun dari tahun 2007 sampai 2008. Pasca Perang tahun 2006, KONGA 24-2 dipimpin oleh Kol Laut Sondang Dodi Irawan beserta 5 orang perwira lainnya bertugas selama 1 tahun 6 bulan 2 minggu dari tahun 2008 sampai 2009 dalam periode pasca pemilu dan pemilu.